Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kabar duka datang dari Pantai Drini, Gunung Kidul, ketika 13 siswa SMPN 7 Mojokerto terseret ombak saat berwisata. Dari belasan pelajar tersebut, 4 orang meninggal dunia. Kejadian tragis ini memunculkan beragam spekulasi, dari faktor keselamatan yang diabaikan hingga kaitan dengan mitos yang mengakar di masyarakat pesisir selatan Jawa. Para saksi mata menceritakan bahwa ombak besar tiba-tiba datang tanpa peringatan. Siswa-siswa yang saat itu sedang bermain di tepian pantai tidak sempat menghindar. Suasana berubah menjadi kepanikan, dengan teriakan minta tolong yang bersahut-sahutan. Tim SAR dan nelayan setempat segera dikerahkan, namun beberapa korban tidak dapat diselamatkan. Tragedi ini mengundang perhatian nasional. Pihak sekolah, keluarga korban, dan masyarakat luas mempertanyakan faktor keamanan di pantai tersebut. Kurangnya pengawasan dan minimnya papan peringatan bahaya arus laut menjadi sorotan utama. Banyak yang berpendapat bahwa tragedi ini bisa dihindari jika ada pengelolaan keselamatan yang lebih baik. Di balik gelombang besar yang merenggut nyawa tersebut, muncul kembali kisah tentang Nyi Roro Kidul, sosok legendaris yang dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan. Mitos ini telah hidup lama di budaya Jawa, mengaitkan ombak besar dan kejadian tragis di Laut Selatan sebagai bentuk panggilan sang penguasa laut. Banyak yang menganggap tragedi seperti ini bukan sekadar kecelakaan, melainkan bagian dari ritual alam yang tak terelakkan. Spekulasi ini semakin diperkuat dengan perbincangan di media sosial. Beberapa netizen mengaitkan insiden ini dengan kemunculan Nyi Roro Kidul, mengklaim bahwa ombak besar adalah tanda kemarahan atau kehadiran sosok mistis tersebut. Tagar-tagar seperti Nyi Roro Kidul dan Pantai Selatan bahkan sempat menjadi perbincangan hangat di berbagai platform. Ada yang mengunggah foto-foto ombak besar dengan narasi mistis, seolah-olah memperkuat keyakinan bahwa tragedi ini lebih dari sekadar fenomena alam biasa. Namun, benarkah mitos ini menjadi penyebab utama? Apakah ada keterkaitan langsung antara kepercayaan tersebut dengan insiden nyata di lautan? Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai sosok mistis yang memiliki kekuasaan atas Laut Selatan dan mampu mengendalikan ombak serta arus laut. Banyak cerita mistis berkembang di sekitar Nyi Roro Kidul, mulai dari hubungan spiritual dengan Raja-Raja Mataram hingga mitos mengenai larangan menggunakan pakaian berwarna hijau di Pantai Selatan. Konon, warna hijau adalah warna favorit Nyi Roro Kidul, dan memakai pakaian berwarna ini di Pantai Selatan dianggap mengundang mara bahaya. Terdapat berbagai narasi mengenai siapa sebenarnya Nyi Roro Kidul. Beberapa literatur menyebutkan bahwa ia adalah Dewi Sri, dewi kesuburan yang diciptakan oleh Dewa Kaping Telu. Versi lain mengisahkan bahwa Nyi Roro Kidul adalah Putri Kandita, seorang putri kerajaan yang diusir oleh ayahnya akibat menderita penyakit kulit. Meski berbeda dalam detail, kedua versi tersebut menegaskan aura mistis yang melingkupi sosok ini. Lebih dari sekadar mitos, cerita tentang Nyi Roro Kidul juga erat kaitannya dengan sejarah politik dan spiritual di Jawa, khususnya dalam hubungan dengan para raja kerajaan Mataram Islam. Salah satu kisah yang paling menonjol adalah pertemuan antara Panembahan Senopati, pendiri Mataram Islam, dengan Sang Ratu Laut Selatan. Berdasarkan buku Kanjeng Ratu Kidul dalam perspektif Islam Jawa karya Muhammad Sholihin, diceritakan bahwa Panembahan Senopati pertama kali bertemu dengan Nyi Roro Kidul di Laut Selatan Jawa. Ki Juru Martani, penasihat spiritual Senopati, menasihatinya agar tidak terjerumus dalam kesombongan setelah berhasil meraih kekuasaan. Ia pun mendorong Senopati untuk bertapa sebagai bentuk introspeksi diri. Dalam perjalanannya menuju Laut Selatan, Panembahan Senopati menghanyutkan diri di Kali Opak dan diselamatkan oleh seekor ikan bernama Kiai Tunggul Wulung yang membawanya ke Laut Selatan. Di sana, Senopati bertapa dan memohon petunjuk kepada Tuhan. Meditasinya menyebabkan Laut Selatan bergelombang dahsyat, mengganggu ketenangan istana bawah laut yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul. Terpikat oleh aura mistis Senopati, Nyi Roro Kidul muncul ke permukaan dan akhirnya bertemu dengannya. Senopati tinggal di istana bawah laut selama 3 hari sebelum kembali ke Mataram. Sepulangnya, ia bertemu dengan Sunan Kalijaga di pantai Parangtritis, menandakan pentingnya hubungan spiritual dalam legitimasi kekuasaannya. Pernikahan spiritual antara Panembahan Senopati dan Nyi Roro Kidul memiliki makna simbolis yang mendalam. Hubungan ini merepresentasikan persatuan antara daratan dan lautan di bawah kekuasaan Mataram Islam, sebuah metafora untuk stabilitas dan harmoni dalam pemerintahan. Lebih jauh, mitos ini juga berfungsi sebagai alat legitimasi politik.
Menurut Sholihin, legenda ini dirancang untuk memperkuat otoritas Panembahan Senopati sebagai raja baru. Ki Juru Martani, sang penasihat, memainkan peran penting dalam membangun narasi ini guna memastikan penerimaan masyarakat terhadap kepemimpinan Senopati meskipun ia berasal dari Trah Brawijaya V. Warisan mitos Nyi Roro Kidul terus hidup dalam berbagai tradisi adat seperti upacara labuhan yang diadakan oleh Keraton Yogyakarta. Upacara ini dilaksanakan di Cepuri, sebuah situs bersejarah di mana terdapat dua batu yang diyakini sebagai tempat duduk Panembahan Senopati dan Nyi Roro Kidul, dikenal sebagai Batu Cinta. Upacara labuhan bukan sekadar ritual adat, melainkan bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta penghormatan terhadap Nyi Roro Kidul sebagai bagian dari tradisi spiritual Jawa. Secara politik, ritual ini juga diartikan sebagai bentuk penghargaan atas dukungan spiritual yang dianggap telah memberikan legitimasi kepada para penguasa Mataram. Lalu bagaimana Islam menyikapi kemunculan Nyi Roro Kidul? Nyi Roro Kidul adalah kisah bualan. Memang paling kaya setan itu kan Indonesia Raya. Semuanya kembali kepada iblis, setan, dan jin. Kita tuh punya tuyul, punya demit, punya wewe gombel, punya kuntilanak. Jangan percaya dengan Nyi Roro Kidul. Lah kalau memang ada sebuah tempat yang diyakini oleh sekelompok manusia, kok tiba-tiba muncul sesuai dengan keyakinannya itu, bukan karena sesuatu itu ada, akan tapi itulah setan yang menjelma. Asyaitonu yajri ala bani Adam majrad dam. Dalam Islam, musibah di laut seperti ini dipandang sebagai ujian dari Allah. Keyakinan terhadap makhluk gaib atau mitos seperti Nyi Roro Kidul tidak dianjurkan, apalagi jika sampai mengarah pada syirik. Islam menegaskan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah dan fenomena alam adalah bagian dari sunatullah yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tragedi ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat keimanan, bukan justru menambah keyakinan terhadap hal-hal mistis. Setiap musibah mengandung hikmah dan pelajaran, serta mengingatkan manusia untuk selalu waspada dan berikhtiar sebaik mungkin. Para ulama juga menekankan pentingnya tawakal setelah melakukan usaha dan persiapan yang matang, termasuk memahami risiko alam di lingkungan sekitar. Selain itu, menjaga keselamatan diri dan orang lain adalah bagian dari ajaran agama. Rasulullah bersabda bahwa tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya, memahami risiko di pantai dan mematuhi aturan keselamatan adalah bentuk ibadah, karena menjaga nyawa adalah prioritas utama. Sementara itu, dalam penjelasan ilmiah, fenomena yang terjadi di Pantai Drini dikenal sebagai rip current atau arus balik. Rip current adalah arus kuat yang mengalir dari pantai menuju laut, terbentuk karena perbedaan tekanan air akibat gelombang yang pecah di pantai. Arus ini bisa sangat kuat dan berbahaya, bahkan bagi perenang berpengalaman. Rip current seringkali tidak terlihat jelas oleh mata telanjang, sehingga banyak orang tidak menyadari keberadaannya. Ciri-ciri rip current meliputi perbedaan warna air, jalur air yang tampak lebih tenang di antara ombak, dan adanya buih yang bergerak menuju laut lepas. Untuk menghindari bahaya ini, penting bagi wisatawan untuk memahami tanda-tanda rip current dan mengikuti arahan petugas pantai. Jika terjebak dalam rip current, langkah yang harus dilakukan adalah tetap tenang dan tidak melawan arus. Berenanglah sejajar dengan pantai untuk keluar dari arus sebelum mencoba kembali ke pantai. Melawan arus secara langsung hanya akan menguras energi dan meningkatkan risiko tenggelam. Tragedi di Pantai Drini mengajarkan kita bahwa musibah bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Meskipun mitos dan budaya memiliki tempat dalam masyarakat, memahami fenomena alam secara ilmiah jauh lebih penting untuk mencegah kejadian serupa. Kesadaran, edukasi, dan kewaspadaan adalah kunci utama keselamatan di laut. Kombinasi antara menghormati tradisi budaya dan mengedepankan pendekatan ilmiah adalah langkah bijak untuk menghadapi risiko alam. Edukasi tentang keselamatan di pantai harus menjadi prioritas, termasuk pelatihan tentang cara menghindari dan menghadapi rip current. Dengan pemahaman yang tepat, tragedi serupa dapat dicegah di masa depan.